Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Erika Nandasari, Ervina Rifdayanti, dan Elvira Mawadon. Di sini kita akan memperagakan role play dengan tema pekerja obesitas yang susah melakukan aktivitas fisik dan menyukai junk food. Tapi sebelum kita melakukan role play, kita akan menjelaskan tentang obesitas terlebih dahulu. Obesitas merupakan suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, metabolisme, perilaku, budaya, dan lingkungan. Konsumsi makanan yang tinggi kalori, pengeluaran energi yang kurang, atau kombinasi keduanya menyebabkan keseimbangan energi positif yang ditandai dengan peningkatan rata-rata berat badan. Cara termudah untuk mengetahui apakah seseorang mengalami obesitas atau tidak adalah dengan menghitung indeks massa tubuh dengan rumus bila hasil nilai BMI di bawah 18,5 itu artinya berat badan di bawah standar atau terlalu kurus. Sedangkan bila nilai BMI kurang lebih 23 berarti Anda memiliki berat badan yang lebih. Di Indonesia, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun dari 11,7% 2010 menjadi 15,4% 2013. Obesitas tidak hanya berdampak terhadap kesehatan secara fisik, tetapi juga pada masalah sosial dan ekonomi. Nyonya E adalah seorang pekerja kantoran yang mengalami obesitas di usia 25 tahun. Dengan keluhan, sering capek dan kantuk, yang akhirnya memutuskan untuk melakukan konsultasi gizi dengan tujuan agar dapat mengontrol asupan makan yang berantakan dan berat badan yang terus naik. Aktivitas fisik yang ringan dan olahraga yang hampir tidak pernah melakukannya, serta konsumsi makanan yang menyukai junk food, makanan tinggi lemak, dan kebiasaan suka mengemil membuat berat badan pasien terus mengalami peningkatan dan susah untuk mengontrol. Pasien memiliki berat badan 65 kg dan tinggi badan yaitu 150 cm, di mana tergolong dalam obesitas tingkat 1. Akibat hal itu, pasien harus melakukan diet untuk mengurangi berat badan menuju berat badan yang ideal, yaitu kurang lebih 50 kg. Diet yang dilakukan adalah menghindari makanan atau minuman yang manis, menghindari makanan yang tinggi lemak, mengurangi makanan yang diolah dan digoreng, dan bersantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan melakukan role play dengan judul atau topik pekerja obesitas yang susah melakukan aktivitas fisik dan menyukai junk food. Saya Elvira Mawadon beserta teman-teman saya. Saya Ervina Rifdayanti sebagai konselor gizi. Saya Erika Nanda sebagai pasien. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ini dengan siapa? Saya Erika, Bu. Biar lebih akrab ini saya manggilnya Mbak atau Ibu ya? Boleh panggil Mbak aja, Bu, biar enak ngobrolnya. Oke, Mbak Erika, sebelumnya perkenalkan, saya Ervina Rifdayanti, ahli gizi dari Rumah Sakit Mawar. Mohon maaf ya Ibu, karena untuk konsultasi hari ini kita hanya bisa melalui Zoom, jadi online, dikarenakan memang pandeminya masih naik ya Bu. Kemudian saya juga ingin menanyakan ini keluhannya Mbak Erika, ada apa?
Jadi keluhan saya itu tentang berat badan, Bu. Jadi kan saya punya timbangan. Nah, saya ini termasuk orang yang rutin kayak nimbang badan gitu. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini kayak 2 bulan atau sebulan terakhir ini berat badan saya ini kayak naiknya itu cepet banget. Nah, dari situ saya takutnya saya nggak bisa ngontrol berat badan saya, Bu. Oke, kalau boleh tahu, Mbak Erika sebelumnya pernah melakukan konsultasi gizi atau mungkin ini baru pertama kali? Saya belum pernah, Bu, ini pertama kali. Oke, jadi eh, keputusan Mbak Erika untuk melakukan konsultasi gizi ini udah benar ya, karena bisa nanti juga bisa mengatasi masalah dan juga bisa mencegah biar masalahnya Mbak Erika ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian nanti untuk data dan informasi yang Mbak Erika berikan bersifat rahasia, jadi Mbak Erika nggak perlu khawatir untuk kalau nanti data-datanya tersebar atau seperti apa. Dan juga tujuan dari konseling ini untuk merubah perilaku berkaitan dengan gizi dan pola makan, serta meningkatkan kualitas gizi dan kesehatannya Mbak Erika. Ya, kalau boleh tahu ini Mbak Erika berat badan sama tinggi badannya sekarang berapa? Untuk tinggi badan saya 150 dan berat badannya kemarin baru timbang itu 65. Oke, saya izin sebentar untuk menghitung status gizi, di mana nanti dalam perhitungan ini bisa menjelaskan bagaimana status gizi Mbak Erika. Ya, Ibu, silahkan. Oke, Mbak Erika, setelah dilakukan perhitungan, hasilnya menunjukkan angka 28,5, di mana status gizi Mbak Erika ini masuk dalam obesitas tingkat 1. Tapi Mbak Erika nggak perlu khawatir, karena ini bisa diatasi dan juga nanti bisa dicegah biar berat badannya tidak bertambah. Oke, sekarang Mbak Erika bisa ceritakan keluhannya yang dirasakan apa saja. Keluhan saya selain berat badan tadi ya, Bu, saya itu sering merasa capek. Dikit-dikit capek, habis melakukan aktivitas yang nggak seberapa berat aja capek. Terus saya juga sering ngantuk, jadi saya sering ngantuk, capek gitu. Jadi saya merasa terganggu gitu, Bu. Oke, kalau aktivitas Mbak Erika sekarang aktivitasnya apa? Kerja, kuliah, atau apa? Aktivitas saya kerja, Bu. Jadi Kerja. awalnya tuh saya boleh cerita, Bu? Ya, silahkan. Jadi awalnya yang saya rasain kayak sering capek itu gara-gara kan di kantor saya itu parkirannya kayak ada jaraknya gitu ya, Bu, kayak beberapa meter. Jadi kita itu harus jalan ke sana gitu. Dulu itu saya biasa aja kayak nggak ngerasa apa-apa, kayak nggak ngos-ngosan, nggak capek gitu. Tapi akhir-akhir ini nih kayak capek gitu, apalagi naik tangga capek, habis jalan cuman berapa meter capek gitu. Jadi saya kayak mikir ini kenapa ya gitu. Bisa agak bingung gitu, Bu. Ya, jadi Mbak Erika aktivitasnya sekarang kerja kantoran ya, Mbak? Iya, Kalau untuk kebiasaan makan di rumah seperti apa? kebetulan saya ngekos, jadi saya seringnya beli. Oke, memang kalau misalnya kos tuh lebih memilih beli ya, nggak ribet gitu. Iya, Kalau Mbak Erika biasanya beli makan apa? saya kalau kos itu saya biasanya beli kayak nasi goreng, nasi padang, ayam geprek gitu. Terus biasanya juga makan di kantor. Oke, sehari makan berapa kali, Mbak? Sehari saya makannya 3 kali, 2 kalinya di kantor, 1 kalinya di kosan. Oke, Mbak Erika untuk sarapannya rutin sarapan? Untuk sarapan saya nggak rutin, jarang karena kan saya masuk siang ya, Bu. Jadi saya tuh bangunnya mepet, butuh buru-buru. Akhirnya saya kalau berangkat biasanya beli gorengan buat ganjal perut gitu.
Berarti sarapannya jam berapa? Sarapannya jam 1 siang. Makan siangnya jam 3. Oke, berarti sarapannya Mbak Erika ini lebih ke nyemil ya, nyemil gorengan, bukan makanan berat ya. Iya, Kalau untuk makan siangnya, makan apa biasanya? makan siangnya kalau di kantor itu GoFood biasanya Bu, kayak KFC, kayak ayam goreng gitu-gitu. Terus banyak lah gitu makanan-makanan yang enak, simple gitu. Sebenarnya pola makan saya itu agak berantakan, Bu. Jadi saya ceritakan ya, Bu ya. Ya, silahkan. Jadi kan tadi ngemilnya jam 1. Nah, itu saya untuk ganjel, terus kemudian jam 3 baru makan siang, terus sore sekitar jam 6 atau jam 7 itu ikut teman-teman nyemil gitu, kayak beli gorengan atau tahu bulat atau apa, tahu crispy atau apa gitu. Kemudian malamnya pulangnya jam 9 itu saya biasanya beli kayak nasi goreng, pokoknya makanan berat gitu. Saya makan malam. Nah, berhubung saya ini ada kerjaan yang dibawa pulang, jadi saya tuh sering begadang kayak sampai jam 2 gitu. Nah, malam itu saya biasanya kayak nyambil juga gitu karena di kos kan ada kayak snack-snack gitu, Bu. Oke, jadi Mbak Erika ini suka begadang sambil nyemil, tidurnya juga nggak teratur ya. Iya. Kalau untuk konsumsi sayur sama buahnya sering atau enggak? Untuk sayur itu jarang, tapi saya suka sayur, tapi saya jarang makan. Buah juga sama, saya suka tapi saya jarang makannya. Oke, kira-kira berapa kali untuk konsumsi buah sama sayurnya dalam seminggu? Kalau untuk sayur kan mungkin di makanan kan biasanya ada walaupun sedikit, jadi mungkin 3 kali seminggu. Terus untuk buahnya itu jarang banget, apalagi kayak buah segar itu jarang. Jadi kayaknya cuman seminggu sekali gitu kalau buah. Oke, jadi lebih sering untuk konsumsi sayur ya daripada buah ya. Ya, Oke, kalau untuk air putih seharinya rutin banyak atau enggak untuk konsumsi air putihnya? kalau air putih itu biasanya saya minumnya kalau lagi di kos gitu. Soalnya kalau di kantor kan sekalian sama GoFood itu tadi kan sekalian beli minumnya, dan minumnya tuh nggak pasti bukan air putih karena pasti pengen yang segar kayak es teh atau es apa gitu, cola gitu-gitu. Oke, sebelumnya Mbak Erika ini punya riwayat penyakit kayak diabetes atau asam urat? Nggak punya, Bu. Nggak ada. Nah, kalau olahraganya Mbak Erika rutin nggak dalam seminggu olahraga? Jadi setiap hari atau enggak? Olahraganya saya jarang banget. Sebenarnya saya kayak pengen pas waktu libur gitu kan, enak buat olahraga. Tapi saya tuh kalau libur pasti habis buat tidur, kayak istirahat panjang gitu, Bu. Oke, berhubung tadi Mbak Erika kan status gizinya masuk dalam obesitas tingkat pertama, jadi harus melakukan diet untuk menurunkan berat badan agar berat badannya juga nggak naik-naik lagi. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makanan apa aja yang dihindari, dibatasi, juga pantangan makanan makanan yang dianjurkan juga. Nah, supaya lebih jelas, saya menerangkannya pakai PowerPoint ya, Mbak. Jadi saya izin untuk share screen. Oke. Apa udah masuk, Mbak, share screen-nya? Sudah, Bu. Ini saya boleh catat ya, Bu ya? Iya, silahkan, Bu. Oke, saya Makasih. mulai ya. Makanan yang pertama ini makanan yang tidak dianjurkan. Nah, yang pertama ada minum-minuman manis. Nah, tadi Mbak Erika juga waktu kerja di kantor, pesennya minumnya minuman yang manis kayak soft drink atau mungkin teh, kopi gitu ya. Itu memang sebaiknya dihindari karena mengandung gula yang tinggi. Nah, gula yang tinggi ini menyebabkan kalori dalam minumannya tadi juga tinggi gitu kan. Terus yang selanjutnya ada fast food. Lah ini sudah
memang makanan keseharian ya, apalagi kantoran. Iya, itu sudah kesukaan saya itu. Iya, itu kan karena mungkin pengen milihnya yang cepet, yang enak, yang praktis, jadi makan fast food deh gitu. Tapi memang fast food ini tinggi garam, kandungan gizinya juga rendah, dan kandungan lemaknya juga rendah. Jadi kalorinya tinggi banget dan nggak sehat. Jadi memang sebaiknya harus dihindari. Terus yang selanjutnya ada manisan buah nih. Nah, ini beda konteks dengan buah segar ya. Kalau misalnya memang buah segar kan dianjurkan, malah baik untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya buah segarnya ini udah diolah jadi manisan, di mana manisan itu kan ditambahkan kayak gula Jawa. Nah, itu jadi kan gulanya naik, kadar gula kandungan gula yang ada di manisan tadi juga naik. Jadi makanya sebaiknya kalau misalnya mau makan buah, ya udah buah segar aja, nggak usah diolah-olah jadi manisan gitu. Terus selanjutnya ini ada makanan-makanan bertepung, makanan olahan. Jadi kayak contohnya donat, terus coklat, keripik-keripik gitu. Jadi kan makanan olahan tepung, di mana tepung sendiri udah termasuk karbohidrat yang tinggi, kemudian ditambah-tambah seperti manis-manisannya kayak coklatnya, mesisnya, gulanya. Lah itu jadi kalorinya tambah besar. Jadi sebaiknya juga dihindari. Kadang makan apa namanya? Makan olahan-olahan tepung ini nggak kenyang tapi kalorinya tinggi ya. Kayak gitu. Iya. Terus selanjutnya ini juga ada jeroan. Nah, memang udah nggak kaget ya kalau misalnya jeroan ini memang tidak sehat karena kandungan kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi, jadi sebaiknya dihindari. Oke, selanjutnya ini ada makanan yang dibatasi. Nah, yang pertama ada makanan yang digoreng. Jadi pengolahannya dengan digoreng. Karena memang semua makanan yang diolah dengan digoreng itu kadar kolesterol sama kalorinya jadi naik akibat dari penggorengan tadi. Jadi kalau misalnya Mbak Erika mau makan, pengolahannya jangan digoreng, bisa ditumis, dibakar, atau dengan bumbu-bumbu yang berkuah gitu. Cuman memang kalau misalnya lagi pengen, lagi mau, boleh sesekali, tapi memang dibatasi. Terus, ya yang selanjutnya adalah makan makanan yang bersantan nih. Jadi, masalahnya di sini kan dari santannya ya. Santannya ini yang membuat kalorinya jadi naik. Jadi sebaiknya dihindari, contohnya kayak opor ayam, terus gulai, kayak gitu, sama kayak sayur lodeh. Jadi kalau misalnya lagi pengen, boleh, tapi memang ada batasnya. Jadi dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Yang terakhir, ini ada daging-dagingan merah. Contohnya kayak daging sapi, daging kambing. Itu juga harus dibatasi. Kalau misalnya lagi mau nih, lagi pengen, boleh. Cuman dipilih daging-dagingnya yang nggak ada lemaknya, yang nggak ada gajihnya gitu, yang full daging aja. Ya, nah ini makanan yang dianjurkan. Yang pertama ada ubi rebus. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif lain ya. Tadi Mbak Erika kan sukanya sarapannya beli gorengan. Nah, karena gorengan itu kan juga nggak terlalu mengenyangkan ya, Mbak. Jadi mungkin bisa diganti dengan ubi rebus. Karena memang makan satu buah ubi rebus aja udah kenyang ya, udah ganjil banget. Jadi mungkin nanti waktu Mbak Erika pulang kerja bisa ke supermarket dulu atau ke yang jual buah sama sayur gitu, beli ubi. Besok paginya sebelum mandi atau sebelum siap-siap bisa dikukus dulu nih ubinya. Jadi nanti nggak repot-repot juga masak kan, cuma direbus aja, ditinggal mandi, tinggal siap-siap, nanti udah mateng. Jadi untuk sarapan ganjalnya bisa diganti dengan ubi rebus karena kalorinya juga dikit ya Mbak, tapi mengenyangkan. Terus kalau misal ubinya diganti kayak kentang rebus gitu boleh? Boleh. Pokoknya memang diusahakan untuk pengolahannya jangan digoreng, direbus-rebus aja. Terus selanjutnya ini ada ayam, karena memang ayam ini nggak bisa lepas ya dari keseharian. Bahkan bisa setiap hari punya ayam ya kan. Nah, tapi memang perlu diperhatikan lagi untuk daging ayamnya pilih yang dada, yang rendah lemak. Jadi kalau misalnya memang ayamnya ada kulitnya bisa dibuang. Juga untuk pengolahannya diperhatikan lagi, lebih baik jangan digoreng. Nah, selanjutnya
ini ada telur. Wah, kenapa nih kok gambarnya putihnya aja gitu? Karena memang kolesterol dalam telur itu kan sebagian besar ada di kuning telurnya. Jadi sebagian besar kolesterol dalam telur itu memang ada di kuning. Jadi kalau misalnya untuk orang diet, sebaiknya kuningnya nggak usah dimakan. Jadi putihnya aja, gitu. Saya Next, kebalikannya, saya apa? suka yang kuning biasanya. Ya memang rasa yang kuning lebih gurih ya Mbak, lebih enak gitu. Tapi memang Iya. kolesterolnya memang tingginya ada di kuning gitu. Selanjutnya ada olahan susu atau keju. Nah, tapi ini juga perlu diperhatikan karena maksud dari keju sama susunya ini yang rendah lemak. Jadi kalau misalnya keju yang keju rendah lemak, terus kalau misalnya kayak yang susu rendah lemak yang low fat, atau biasanya itu susu skim gitu ya. Dan selanjutnya ini yang paling penting nih, yaitu buah sama sayur. Dimana memang udah nggak asing lagi buah sama sayur tinggi banget untuk kandungan vitamin, terus apa gizi-gizinya itu tinggi dan juga mengandung tinggi serat, di mana nanti bisa membantu untuk melancarkan pencernaan. Jadi baik banget biar nanti BAB-nya Mbak Erika nggak kesendat-sendat, biar lancar gitu kan. Terus selanjutnya ada produk ikan. Nah, ikannya ini boleh ikan apa saja, tapi ingat lagi untuk tidak digoreng. Jadi kan ada biasanya ikan bakar atau ikan asam manis atau biasanya berkuah-kuah itu kayak kalau kuning kayak iya ikan patin gitu ya. Jadi masaknya nggak usah digoreng. Nah yang paling penting juga ini ada air putih. Nah Mbak Erika ini kan tadi dijelaskan kalau di kantor seringnya minum minuman yang manis ya. Jadi mungkin bisa dirubah bawa minum dari kos nih. Jadi nanti waktu makan di kantor minumnya bisa minum air putih karena memang air putih ini kan 0 kalori ya Mbak. Jadi aman kalau misalnya mau minum-minum bahan banyak. Kalau misalnya mau minuman yang manis, satu botol aja udah kalorinya berapa gitu kan. Jadi bisa bawa minum sendiri dari rumah, nanti bisa minumnya air putih. Terus juga air putih bisa menahan nafsu makan. Jadi kalau misalnya pengen makan yang nggak kalap nih, misalnya lagi lapar banget, terus takut makannya banyak, wah itu bisa 30 menit sebelumnya bisa minum air putih dulu, biar nanti waktu makan nggak kalap banget makannya, kayak gitu. Kalau air putihnya dingin gitu nggak apa-apa kan Bu ya? Boleh, boleh. Karena memang mungkin dari masyarakat itu ngiranya kalau air putih dingin bikin gemuk gitu ya, padahal enggak. Iya. Kalori air putih biasa sama air putih dingin itu sama. Karena memang sama-sama air putih, bedanya kan cuman di biasa sama dinginnya aja. Nah, itu. Soalnya nanti kalau misalnya air putih dingin, saat masuk ke tubuh juga menyesuaikan. Jadi nanti airnya juga nggak dingin lagi, jadi aman banget. Kalau misalnya mau minum air dingin, karena memang ada orang yang nggak suka minum air putih biasa, sukanya minum yang dingin itu nggak masalah. Oke, selanjutnya masalah olahraga ya Mbak. Olahraga itu kan memang sangat dianjurkan karena seharusnya energi yang masuk, makanan yang masuk itu harus seimbang sama energi yang keluar. Nah, energi yang keluar ini dari mana ya? Dari aktivitas fisik, dari olahraga gitu. Kalau misalnya Mbak Erika makan terus makan banyak, tapi nggak olahraga atau nggak aktivitas fisik, kan berarti makanannya ketimbun, lemaknya ketimbun di badan, jadinya tambah gemuk gitu. Jadi kalau misalnya makan, energi masuk juga harus diimbangi dengan energi yang keluar. Olahraganya nggak perlu yang berat-berat, kayak yang ringan aja, kayak jogging, atau mungkin mau skippingan, mau lompat tali, kayak gitu. Terus juga sebaiknya dirubah untuk aktivitasnya saat libur nih. Mbak Eri kan suka tidur ya waktu libur, mungkin bisa disisihkan 1 sampai 2 jam untuk olahraga. Kalau misalnya nggak enak nih, males olahraga sendirian, mungkin bisa ngajak teman-teman yang nge-gym atau jogging bareng, kayak gitu kan juga bisa menambah semangat ya. Dan juga untuk berat badan ideal, Mbak Erika tadi kan 150 cm. Berat badan idealnya berkisar di 50 kg. Jadi bisa sebaiknya diturunkan sekitar 15 kilo, tapi memang nggak bisa langsung ya Mbak, bertahap dulu. Memang susah, tapi harus bertahap, nggak bisa instan. Karena
takutnya nanti mindsetnya Mbak Erika bilang kalau wah 15 kilo banyak nih, aku harus kurangin makan, makanya sekali aja deh sehari gitu. Wah itu nggak baik, itu salah ya. Karena memang yang benar tuh diet itu bukan nggak makan, tapi mengubah pola makan jadi lebih baik gitu. Jadi takutnya nanti kalau misalnya nggak makan atau mengurangi makan yang banyak, nanti jadinya jadi Mbak Erika kena hipoglikemik, gimana nanti kadar gulanya turun, jadi lemes, terus kayak deg-degan, drodok gitu, terus jadi sakit, drop, tambah ya jangan ya Mbak, jadi memang harus bertahap, pertama berapa kilo, terus bisa dinaikkan berapa kilo, kayak gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Untuk penurunan berat badan itu tadi, idealnya tuh berapa kilo Bu? Dalam seminggu atau sebulan? Oke, normalnya baiknya itu memang berat badan itu 1 kilo 1 minggu. Wah, kalau dipikir-pikir 1 minggu cuma 1 kilo gitu kan, tapi memang beratnya benarnya Iya. seperti itu. Karena berat waktu proses diet, beratnya itu bukan, timbangan itu bukan jadi patokan kita bener nggak nih dietnya gitu. Jadi apalagi orang yang kalau misalnya 1 minggu turunnya sampai 5 kilo, wah itu perlu ditanyakan ini kenapa kok banyak banget turunnya gitu. Nanti Mbak Erika bisa merasakan kalau misalnya memang dietnya berhasil karena pola makannya yang diperbaiki. Contohnya nanti misalnya celana Mbak Erika sekarang lagi sesek nih, kancingnya sesek gitu. Terus setelah diet memang nih nggak berat badannya masih turunnya nggak signifikan, tapi Mbak Erika kerasa wah kancingnya jadi longgar atau mungkin badannya kerasa enteng. Nah, seperti itu. Karena memang bukan melulu dengan timbangan atau berat badan ya, Mbak. Terus juga Mbak Erika tadi kan punya timbangan di kos ya? Iya. Ya, karena juga tadi bilangnya sering untuk timbang. Nah, itu sebaiknya dikurangi karena kalau misalnya lagi proses diet, memang pengen banget udah cepet-cepet turun gitu kan, akhirnya timbang setiap hari. Nah itu nanti kalau misalnya Mbak Erika nggak turun atau mungkin bahkan ada kenaikan sedikit, stres. Udahlah nggak usah diet, orang tambah berat badannya tambah naik gini, jadinya kayak gitu. Jadi memang dianjurkan untuk tidak sering-sering timbang gitu. Kondisi obesitas ini tidak hanya disebabkan Dan oleh nanti mungkin lemak saya berlebih, nimbangnya waktu konsul melainkan juga selanjutnya massa aja. otot Iya, atau boleh. cairan dalam tubuh. Dan cukup Bu. Masalah obesitas Oke, dapat jadi diatasi dicoba dengan dulu perubahan 2 pola sampai 3 makan, minggu. Nanti rutin kalau misalnya berolahraga, memang ada yang dan ditanyakan, perilaku hidup bisa sehat. personal chat Selain sama pola saya makan, ya. obat-obatan dan prosedur medis juga bisa menjadi Semangat cara ya Mbak untuk Erika untuk mengobati dietnya. obesitas. Semoga di konsultasi Olahraga di dalam selanjutnya air pola sangat makannya udah sesuai berubah, untuk udah penderita membaik gitu obesitas. ya. Aktivitas fisik yang bisa Ya, Ibu, dilakukan saya di dalam usahakan. air ini Doakan ya biasa Bu ya. berupa Amin ya, aqua jogging, semoga. aerobik air, Oke, terus atau juga saya berenang. sarankan untuk Sekian lebih dari baik kami masak ya kelompok daripada 7. beli. Karena memang Apabila kalau terdapat masak kan kita bisa kesalahan mohon nakar nih, wah dimaafkan. gizinya segini, Terima kasih. makannya juga lebih Wassalamualaikum aman, lebih bersih warahmatullahi karena kita masak sendiri wabarakatuh. kayak gitu. Ya kalau masak sendiri itu saya antara males dan saya agak nggak bisa masak. Jadi mungkin saya beli aja gitu kan Bu, tapi harus pilih-pilih juga ya Bu ya. Ya benar, kalau misalnya memang nggak memungkinkan untuk masak karena kos, bisa beli tapi lebih memilih dalam makanan, pilih makanan yang sekiranya kalorinya nggak besar, lemaknya nggak besar kayak gitu. Oke, jadi semoga berhasil ya Mbak Erika. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kondisi obesitas ini tidak hanya disebabkan oleh lemak berlebih, melainkan juga massa otot atau cairan dalam tubuh. Masalah obesitas dapat diatasi dengan perubahan pola makan, rutin berolahraga, dan perilaku hidup sehat. Selain pola makan, obat-obatan, dan juga prosedur medis juga bisa menjadi cara mengobati obesitas. Olahraga di dalam air sangat sesuai untuk penderita obesitas. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan di dalam air ini bisa berupa aqua jogging,
aerobik air, atau berenang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.